Hey guys, namaku Lauren. Aku berumur 18 tahun dan punya masalah yang serius. Dari luar, mungkin kamu pikir aku hanya gadis biasa seperti yang lainnya. Aku punya banyak teman, berolahraga 4 kali seminggu, dan sedang kuliah ilmu psikologis. Tapi, aku punya sisi gelap. Sisi yang aku gak begitu paham. Kawanku juga gak ada yang paham. Kuharap aku bisa mengendalikannya. Tapi selama setahun ini, sisi kejam dan gelapku ini semakin sering muncul. Jadi gini ceritanya. Aku punya pacar, Greg. Udah jadi mantan sih. Greg benar-benar cowok yang sangat sempurna. Ganteng, kekar, tampangnya tidak kalah dengan artis-artis Hollywood. Aku dan Greg pacaran selama 5 bulan. Selama pacaran kami bahagia banget. Dia perlakuin aku seperti tuan putri. Dia banjiri aku dengan hadiah, ngajak aku kencan di resto mewah, dan hal lainnya hanya untuk membuatku senang. Tentu saja aku cuma ngikutin arus. Tapi dalam lubuk hatiku aku tahu aku gak akan bersama Greg untuk lebih lama. Jadi gini, setiap kali dia mampir di depan pintu dengan membawa rangkaian bunga, atau setiap kali dia PM aku bilang aku sayang kamu, yang ada di pikiran aku tuh cuma gimana rasanya kalau aku nyakitin dia. Aku ngerasain sensasi wah tiap kali membayangkan gimana aku bisa bikin Greg patah hati. Jadi ini si cowok hebat, tapi dia ada dalam genggaman aku. Jujur ya, malahan aku ngerasain kepuasan yang lebih dari rasa kekuasaan ini daripada relationship-nya sendiri. Dari yang aku selidiki kayaknya mungkin aku sosiopat atau ratu drama atau beberapa hal lainnya. Aku dari dulu emang cewek yang cerdas, lebih daripada yang lainnya di kelas. Dan aku pikir aku tuh cuma pengen sesuatu yang lebih daripada cewek lain. Sesuatu yang lebih daripada relationship biasa. Aku haus kekuasaan. Aku pengen menyelam dari permukaan dan bisa masuk ke kepala si cowok. Menurut aku, itu adalah hal paling seksi di dunia ini. Suatu malam, Greg ngirim pesan ke aku bilangnya supaya siap-siap, soalnya dia pengen ngajak kencan ke tempat mewah. Aku tahu ini bakal jadi kesempatan yang tepat. Jadi pesannya nggak aku balas, tapi aku tetap dandan dan pergi ke tempat lain. Aku dan temanku Rachel pergi ke bar. 3 jam kemudian, Greg kirim pesan lagi, yang jelas khawatir. Kali ini aku balas pesannya. Maaf, aku sedang berpesta. Greg membalas dengan wajah heran. Aku mulai merasakan sensasi itu. Dorongan itu. Aku yakin Greg lagi duduk di rumah, tersiksa karena nggak tahu aku lagi ngapain. Seketika, aku merasa hidup. Di bar, aku ngeliat cowok seksi dari kampusku, namanya Jason. Aku ngajak dia ngobrol, goda dia, lalu aku cium. Dan aku pastikan kalau semuanya terekam di HP-ku. Rachel menyaksikan semuanya dengan ketakutan dari seberang. Ketika dia lihat, dia langsung nyamperin aku, megang tanganku, dan menarikku menjauh. Lauren, kamu ngapain barusan? Dia teriak. Kamu udah punya pacar? Udah enggak kok, kataku. Lihat nih. Aku pencet share video, terus aku kirim ke Greg. Aku kasih caption, maaf sayang, kita udahan. Mata Rachel melebar karena kaget. Kamu ini udah gila ya? Dia berteriak. Kenapa kamu lakuin itu? Kalau pengen putus sama dia, kenapa nggak bilang aja ke dia? Terus asiknya di mana? Aku ketawa. Greg itu baik banget sama kamu. Nggak, dia terlalu baik buat kamu. Dan kamu cuma manfaatin dia doang. Aku nggak percaya kamu lakuin ini ke dia. HP-ku mulai bergetar. Greg menelpon aku. Aku lihat ke depan dan lihat Rachel pergi meninggalkan bar secepat mungkin. Di sebelah kananku, aku lihat Jason, cowok yang barusan kucium, menggelengkan kepala karena tidak setuju. Lalu dia pergi juga. Dan aku sendirian. Pas sampai rumah, aku melihat Greg ninggalin rangkaian bunga mawar di depan pintu. Dia nelpon aku cuma sekali, lalu menyerah. Aku nelpon Rachel buat nanya dia pergi kemana, tapi dia nyuekin aku. Sampai weekend tiba, nggak ada yang kontak aku sama sekali. Seketika, dorongan yang kurasa sebelumnya hilang. Senin di kampus, hampir nggak ada orang yang mau natap mata aku. Kabar udah kesebar tentang apa yang udah aku lakuin. Orang-orang ngindarin aku, bahkan teman-teman terdekatku. Di kelas psikologiku, aku duduk di belakang ruangan. Beberapa menit kemudian, Greg masuk dan aku kaget. Dia senyumnya lebar banget. Serius? Pikirku. Senyum? Ini ada apa? Hari itu, kami harus melakukan presentasi. Greg dapat giliran pertama dan harus maju ke depan ruangan. Dia terlihat segar. Dia terlihat bahagia. Hari ini aku akan bahas tentang orang narsis kepada kalian, ujarnya. Dan yang paling penting, kenapa mereka sangat berbahaya. Ya Tuhan, ini dia. Dia ngomongin tentang aku. Dan yang paling buruknya, semua orang tahu. Orang-orang yang narsis hidup untuk kesenangan sesaat. Mereka menjatuhkan orang lain karena jauh di lubuk hati sesuatu hilang dalam hidup mereka. Dari pengalaman pribadi, aku bisa bilang kalau perasaan terbaik di dunia adalah ketika dia, Greg batuk. Maaf, maksudku mereka. Sadar kalau ternyata mereka tidak punya kontrol ke kamu seperti yang mereka pikirkan. Orang-orang tertawa. Malah ada yang balik ke belakang buat ke aku. Ya, aku cabut dari sana. Aku ambil barang-barangku, lari keluar, tangisanku pecah di koridor. Aku dipukul keras sama kenyataan. Aku membuang hal terbaik yang pernah aku miliki cuma untuk sensasi murahan. Sekarang gak ada yang mau ngomong ke aku dan semua orang pikir aku ini monster. Malam itu, aku duduk dan nangis sendirian. Bukan gini cara aku ingin menjalani hidup. Aku tahu aku pengen sesuatu yang lebih daripada orang lain. Tapi sekarang aku tahu bukan gini caranya. Jadi, aku buat rencana. Aku telepon beberapa orang. Aku lihat pesan terakhir yang aku kirim ke Greg. Lalu muak dan mual waktu aku lihat video yang aku kirim ke dia. Aku hapus. Terus aku kirim pesan baru. Greg, gak ada kata yang bisa jelasin betapa bencinya aku sama diriku sendiri karena ulahku. Aku minta maaf. Ya, kamu benar. Aku kehilangan sesuatu, dan itu membuat kamu tersenyum. Aku tahu Greg gak bakal ngebalas, tapi aku cuma harap dia bakal baca pesanku. Bisa gak kamu lakuin sesuatu buat aku, kutulis. Pergi ke restoran favorit aku jam 7 malam ini. Aku gak pengen kita balik, aku cuma pengen minta maaf dengan baik.
Hebatnya, Greg lakuin persis apa yang aku minta. Malam itu dia datang ke resto favorit aku, di mana dia disambut banyak mawar menunggunya di meja. Tapi aku nggak di sana, aku di luar, ngeliat dia dari sudut. Di dalam, Greg menemukan sebuah catatan. Kasih bunga-bunga ini ke Rachel, dia bakal datang jam 7.30. Dia naksir ke kamu dan kudengar kamu juga naksir ke dia. Dari jendela, aku menyaksikan Greg tersenyum pas dia baca catatan itu. Dan aku udah bayar tagihan barmu, silahkan bersenang-senang bareng dia. Kadang aku lihat mereka di sekitar kampus. Mereka udah jadian selama 3 bulan dan mereka berdua terlihat jauh lebih bahagia. Aku juga udah lumayan sekarang dan aku senang buat bilang kalau aku nggak pernah nyakitin cowok lain semenjak Greg. Ya sih, aku senang bikin orang patah hati untuk beberapa saat, tapi memperbaikinya terasa jauh lebih baik. Suka dengan cerita ini? Ayo berlangganan untuk update cerita lainnya.